Jadi bukan di Lamperkido, bukan di Semarang, bukan seorang binyaya, bintoha yang bersembunyi. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya, dan kita punya segudang sumber. Ya. Jadi seumpamanya bintaha betul-betul menyamar seperti Sumadiningrat, kita mohon melihat sumber. Ya. Kalau sumber bisa menyaingi Babat Bedaing Ngayogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegoro kedua, saksi mata dari Penghulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu sebab saya merasa bahwa keluarga Binyaya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Sharif Bustaman bin Yahya bin Awal, ya, orang yang luar biasa. Silakan, saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari Bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818 tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumadiningrat. Dan apa yang ditahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan. Seorang juru kunci yang merawat kuburan supaya juru kunci di jajaran bisa membersihkan makam dan bisa merawat dengan baik. Ya. Dan di sana di kuburan di Jejeran disebutkan adalah makam dari Kiai Tumenggung Gajah, yaitu Gajah Tleno, ayah dari Sumadiningrat, adalah makam dari Sumadiningrat sendiri, dan ada makam dari wakil Sumadiningrat, yaitu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Wiriwanoto, wakil dari Sumadiningrat di Keparak Kiwo, salah satu golongan administrasi yang senior di dalam keraton, didaftar di dalam arsip Jogja sebagai yang dirampas Inggris sebagai Mantri Keparak Kiwo, itu adalah Wiriwanoto. Bukti adalah arsip dari Jogja, ya, jilid 1 dan jilid 2, ya. Ini adalah rampasan Inggris dari Gedung Pecarikan, ya. Dan juga ada babat dari Panular, ya, Inggris di Jawa, yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya satu babat yang ditulis oleh saksi mata dari apa yang terjadi, dan sejenis babat bedah Ngayogyakarta yang dibuat sebagai dagbook oleh Pangeran Aryo Panular, putra dari Sultan Mangkubumi, dan Pakde dari Diponegoro. Ya. Jadi agak luar biasa, kita tidak punya kekurangan bahan, ya, untuk memberitahu kepada kami apa yang terjadi pada sesungguhnya pada fajar kira-kira antara jam 6 dan jam 7 pagi di kediaman Sumadiningrat, waktu Sumadiningrat 20 tahun sesudah beda Ngayogyakarta, Sumadiningrat, ayahnya dan wakilnya didapatkan di Jejeran. Jadi bukan di Lamperkido, bukan di Semarang, bukan seorang binyaya, bintoha yang bersembunyi. Jadi ini adalah bukti nyata, ya, bukti nyata dari sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya, dan kita punya segudang sumber. Ya. Jadi seumpamanya Bintaha betul-betul menyamar seperti Sumadiningrat, kita mohon melihat sumber. Ya. Kalau sumber bisa menyaingi Babat Bedaing Ngayogyakarta dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegoro kedua, saksi mata dari Penghulu Jogja pada 1832, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu sebab saya merasa bahwa keluarga Binyaya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga kalau mereka punya leluhur setenar Raden Saleh Sharif Bustaman bin Yahya bin Awal, ya, orang yang luar biasa. Silakan, saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari Bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818
tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumatera dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diada-adakan. Sebenarnya sebagai seorang Inggris, apalagi seorang Skotlandia dari ibu saya yang dari Skotlandia Timur, saya akan dengan senang hati menerima cerita dari Hasan Lutfi bin Yahya sebab ini akan membersihkan aib di atas pamor Inggris Skotlandia di mana jasad dari Sumatera dianiaya oleh sekretaris asisten residen John Deans yang mau memotong leher dari Panglima dan serangkaian tindakan yang betul-betul keji dan membuat aib atas pamor kita orang Inggris. Tapi sebenarnya itu tidak kenyataan. Kenyataan adalah bahwa salah satu war crime dibuat oleh Inggris, Sumatera tidak ditindakin dengan respect dan semua yang tercantum di arsip Jawa, Babad Beda Inga Yogyakarta, Sorasila Ing Kedanurejan yang ada di Panti Bedoyo, di Sono Bedoyo, dan juga laporan dari Penghulu 20 tahun kemudian, semua adalah kenyataan. Jadi dalam hal ini, situasi cukup terang benderang bagi sejarawan, ya. Agak langka, ya. Kita punya naskah yang dirampas Inggris seperti arsip dari Jogja. Kita punya genealogi yang dibuat surat Sorasila Ing Kedanurejan yang sekarang bisa dilacak di Sono Bedoyo Museum, dan kita punya dari Panular yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Inggris di Jawa. Biasanya untuk sejarawan dari keluarga Jawa pada awal 19 atau 18 ada banyak pertanyaan, ada banyak yang abu-abu. Dalam hal ini sama sekali tidak ada, ya. Sudah terang benderang, sudah jelas, garis sejarah sudah jelas. Siapa diri Sumatera? Apakah dia keturunan Arab atau punya persentuhan dengan dunia Arab? Ya, kita tahu dari buku LWC van den Berg, Lodewijk Willem Christian van den Berg yang menjadi advisor for Inland Sesaken pada tahun 80-an yang mempublikasikan satu buku yang sangat penting sekali, Al-Hadramaut, koloni Arab dan Archipelago Yemen Selatan, Al-Hadramaut dan komunitas Arab di Nusantara pada abad 19, akhir abad 18, bahwa sama sekali tidak ada persentuhan, ya, di dalam keluarga Sumatera. Ada keluarga dari Hadramaut yang terpandang sekali seperti Bak Kaiban yang menikah dengan keluarga dari Pangeran Bintoro, salah satu putra dari Hamengkubuwono I, Sultan Mangkubumi, dan anak mereka adalah Bupati Magelang, Kiai Tumenggung Danonegoro, yang Danoningrat yang meninggal secara mengenaskan pada bulan awal dari Perang Jawa di areal selatan Kedu. Tapi di dalam hal dari Sumatera, LWC van den Berg tidak menyebutkan apa-apa, ya. Dan sama sekali tidak disebutkan bahwa bin Yahya menikah di dalam Keraton Jogja, apalagi dengan Sumatera adalah bin Yahya dalam disguise, ya, dalam seperti dijawantakan di dalam seorang Arab, ya. Sama sekali tidak, ya. Maaf, tapi ini adalah imajinasi dari Sang Habib. Dengan senang hati saya akan menunjukkan bukti-bukti yang nyata, tapi pada akhirnya apa yang disebutkan di dalam naskah Jawa dan Belanda dan Inggris adalah kenyataan. Jadi ini sudah jelas, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dingarang-ngarang, tidak bisa ada salah satu sejarah yang bisa menggelapkan kebenaran. Matur nuwun. Statement yang diungkapkan oleh Peter Carey bahwa Sumodiningrat adalah di jajaran dan tidak bergelar Habib, tidak ada sanadnya ke sana. Tidak ada persentuhan. Tidak ada persentuhan itu hanya. Malah tadi dibilang itu imajinasi itu. Yang kedua,
juga semacam tantangan ini sebetulnya sama Peter Carey, bagaimana di sini disebutkan tadi Habib Lutfi untuk mari berdialog, dari mana datanya, kemudian mengungkap fakta-fakta tentang Sumodiningrat. Yang jelas dari pemaparan Peter Carey bahwa clear bahwa makam Sumodiningrat adalah di Jajaran, ya Gus ya. Yang disampaikan oleh Pak Peter itu kan ada nanti keluarga dari Basyaiban, beliau menyebutnya Bakaiban ya. Kemudian kalau kita baca bukunya Van den Berg ya, yang tadi beliau sebut, kan memang ada dari keluarga keraton yang ada hubungan pernikahan. Untuk KRT Sumodiningrat ini sama sekali nggak ada. Tidak ada ya. Oke. Baik.